Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Kami dari kelompok 1 Pendidikan Pancasila kelas D akan menjelaskan tentang bagaimana Pancasila dalam arus sejarah bangsa Indonesia. Sebelum itu, perkenalan dulu yuk. Halo, saya Adit Tio Purnomo dan ini rekan saya. Hai, saya Naila Aulia, ini rekan saya. Hai, nama saya Katrina Ikusuma dan ini rekan saya. Halo semuanya, saya Diaksa Ilyas Al-Mukhtarom. Apaan nih mas? Jangan berantem. Ada yang tahu nggak nih bagaimana Pancasila dalam arus sejarah bangsa Indonesia? Hah? Apaan tuh? Kalau mau tahu, simak video ini ya. Konsep dan urgensi Pancasila dalam arus sejarah bangsa dalam membimbing serta memberikan daya dan upaya kepada masyarakat, bangsa, dan negara untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional. Namun, jauh sebelum rumusan Pancasila disampaikan, cikal bakal munculnya 5 dasar negara Indonesia dengan lahirnya rasa nasionalisme pada setiap diri masyarakat Indonesia. Benih nasionalisme sebenarnya sudah tertanam kuat dalam gerakan Perhimpunan Indonesia. Perhimpunan Indonesia menghimbau agar suku bangsa berjuang keras melawan penjajah. Setelah itu, pergerakan nasional diusul dengan lahirnya Sumpah Pemuda pada 28 Oktober 1928, merupakan momen-momen perumusan diri bagi bangsa Indonesia, lalu dilanjut dengan pembentukan BPUPKI juga PPKI. Indonesia sebagai bangsa yang merdeka memerlukan perangkat dan kelengkapan kehidupan bernegara seperti dasar negara, undang-undang dasar, pemimpin negara, perangkat pendukung lainnya, dan lain-lain. Putusan-putusan penting yang dihasilkan mencakup hal-hal berikut. Yang pertama, mengesahkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang terdiri atas pembukaan dan batang tubuh. Naskah pembukaan berasal dari Piagam Jakarta dengan sejumlah perubahan. Batang tubuh juga berasal dari rancangan BPUPKI dengan sejumlah perubahan pula. Yang kedua, memilih presiden dan wakil presiden yang pertama, yaitu Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta. Yang ketiga, membentuk KNIP yang anggota intinya adalah mantan anggota PPKI ditambah tokoh-tokoh masyarakat. Komite ini dilantik 29 Agustus 1945 dengan Ketua Mr. Kasman Singodimedjo. Rumusan Pancasila dalam pembukaan UUD 1945 adalah sebagai berikut. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sejarah bangsa Indonesia juga mencatat bahwa rumusan Pancasila yang disahkan PPKI ternyata berbeda dengan rumusan Pancasila yang termaksud dalam Piagam Jakarta. Meskipun Pancasila menjadi panduan atau pedoman kehidupan, tetap ada permasalahan yang harus dihadapi dan diselesaikan, seperti penyakit dan korupsi di Indonesia. Dalam proses pemecahan masalah inilah, Pancasila tidak hanya berperan sebagai pedoman, melainkan juga pelindung bangsa Indonesia agar tetap berkomitmen menggapai tujuan dan cita-citanya. Mengatakan bahwa Pancasila sebagai identitas kultural dapat ditelusuri dari kehidupan agama yang berlaku dalam masyarakat Indonesia. Karena tradisi dan kultur bangsa Indonesia dapat ditelusuri melalui peran agama-agama besar seperti peradaban Hindu, Buddha, Islam, Kristen. Agama-agama tersebut menyumbang dan menyempurnakan konstruksi nilai norma, edisi, kebiasaan yang berkembang dalam masyarakat. Misalnya, konstruksi tradisi dan kultur masyarakat Melayu, Minangkabau, dan Aceh tidak bisa dilepaskan dari peran peradaban Islam. Sementara konstruksi budaya Toraja dan Papua tidak terlepas dari peradaban Kristen. Demikian pula halnya dengan konstruksi budaya masyarakat Bali yang sepenuhnya dibentuk oleh peradaban Hindu.
historis Pancasila. Nilai-nilai Pancasila sudah ada dalam adat istiadat, kebudayaan, dan agama yang berkembang dalam kehidupan bangsa Indonesia sejak zaman kerajaan dahulu. Misalnya sila ketuhanan, sudah ada pada zaman dahulu meskipun dalam praktik pemujaan yang beraneka ragam, tetapi pengakuan tentang adanya Tuhan sudah diakui. Dalam Encyclopedia of Physiology disebutkan beberapa unsur yang ada di dalam agama seperti kepercayaan kepada kekuatan supranatural, perbedaan antara sakral dan yang profan, tindakan ritual pada objek sakral, sembahyang atau doa sebagai bentuk komunikasi kepada Tuhan, takjub kepada perasaan khas keagamaan, tuntutan moral diyakini dari Tuhan, konsep hidup di dunia dihubungkan dengan Tuhan, kelompok sosial seagama dan seiman. 2. Sumber sosiologis Pancasila. Nilai-nilai Pancasila secara sosiologis telah ada dalam masyarakat Indonesia sejak zaman dahulu hingga sekarang. Salah satu nilai yang dapat ditemukan dalam masyarakat Indonesia sejak zaman dahulu hingga sekarang adalah nilai gotong royong. Misalnya dapat dilihat bahwa kebiasaan gotong royong baik berupa saling membantu antar tetangga maupun bekerja sama untuk keperluan umum di desa-desa. Kegiatan gotong royong itu dilakukan dengan semangat kekeluargaan sebagai cerminan dari sila keadilan sosial. 3. Sumber politis Pancasila. Sebagai diketahui bahwa nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Pancasila bersumber dan digali dari lokal wisdom, budaya, dan pengalaman bangsa Indonesia, termasuk pengalaman dan dalam berhubungan dengan bangsa-bangsa lain. Nilai-nilai Pancasila misalnya nilai kerakyatan dapat ditemukan dalam suasana kehidupan pedesaan, yang pola kehidupan bersama yang bersatu dan demokratis, yang dijiwai oleh semangat kekeluargaan sebagai tercermin dalam sila keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Semangat seperti ini diperlukan dalam mengambil keputusan yang mencerminkan musyawarah. Yang pertama ada argumen tentang dinamika Pancasila dalam sejarah bangsa. Pada era pra-proklamasi, yaitu proklamasi dan lahirnya Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara merupakan kesepakatan politik yang didirikan sejak Indonesia diresmikan. Pancasila sering mengalami berbagai deviasi dalam aktualisasi nilai-nilainya, serta sering digolongkan sebagai ideologi tengah yang berpengaruh. Pancasila bukan berpaham komunisme dan juga bukan berpaham kapitalisme. Yang kedua ada era awal kemerdekaan. Setelah berhasil merebut kedaulatan sebagai negara yang merdeka, inilah awal perjuangan bangsa Indonesia untuk menciptakan masyarakat yang sejahtera. Pancasila mulai dibicarakan oleh Insinyur Soekarno pada 1 Juni 1945. Kemudian secara resmi dan sah menurut hukum pada 18 Agustus 1945. Walaupun baru ditetapkan pada tahun 1945, ternyata nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila telah ada sejak lama dalam nilai kebudayaan masyarakat Indonesia. Yang ketiga ada era Orde Lama. Negara Republik Indonesia Serikat dibubarkan pada 17 Agustus 1950. Ada dua pandangan besar terhadap dasar negara dan berpengaruh pada badan konstituante. Yang pertama, kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 dengan Pancasila dalam Piagam Jakarta, dan kembali ke UUD 1945 dengan Pancasila dalam pembukaan UUD 1945 yang disahkan PPKI pada 18 Agustus 1945. Kedua usulan tersebut tidak mendapat keputusan pada sidang konstituante hingga Juni 1959. Hingga akhirnya Presiden Soekarno turun tangan dengan mengesahkan dekret presiden yang diumumkan pada 5 Juli 1959. Dekret tersebut berisi pembubaran konstituante, UUD 1945 kembali berlaku, dan pembentukan MPRS. Yang keempat ada era Orde Baru. Orde Baru bercita-cita melaksanakan Pancasila dan UUD secara murni dan konsekuen pada 22 Maret 1978 dalam TAP MPR tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila atau P4. P4 merupakan hasil tafsir tunggal Orde Baru terhadap Pancasila dan dijadikan ideologi satu-satunya sumber nilai kebenaran. Masyarakat didoktrin sehingga warga negara yang memiliki penafsiran yang berbeda akan dinyatakan melanggar dasar dan ideologi negara. Dengan kata lain, Orde Baru menjadikan Pancasila sebagai alat legitimasi politik, tanpa pelanggaran HAM dan hukum lainnya, dan juga seolah Pancasila identik dengan rezim Orde Baru. Yang kelima ada era Orde Reformasi. Era reformasi memunculkan fobia terhadap Pancasila. Segala hal yang berbau Pancasila harus dihindari karena merepresentasikan Orde Baru, sehingga melahirkan konflik yang mengancam disintegrasi bangsa pada masa awal reformasi.
Sosialisasi dan pengamalan nilai-nilai Pancasila perlahan dan pasti akan meredakan konflik yang terjadi pada awal masa reformasi. Yang kedua, argumen tentang tantangan terhadap Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Salah satu tantangan terhadap Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara adalah meletakkan nilai-nilai Pancasila tidak dalam posisi sebenarnya, sehingga nilai-nilai Pancasila menyimpang dari kenyataan hidup berbangsa dan bernegara. Salah satu contohnya pengangkatan Presiden seumur hidup oleh MPRS tentang pengangkatan Soekarno sebagai Presiden seumur hidup. Hal tersebut bertentangan dengan pasal 7 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa Presiden dan Wakil Presiden memangku jabatan selama 5 tahun, sesudahnya dapat dipilih kembali. Pasal ini menunjukkan bahwa pengangkatan Presiden seharusnya dilakukan secara periodik dan ada batas 5 waktu. Mendeskripsikan esensi dan urgensi Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia untuk masa depan. 1. Esensi Pancasila dalam kajian sejarah bangsa. Pancasila pada hakikatnya merupakan filosofi Groundslag Weltanschauung. Pancasila dikatakan sebagai dasar filsafat negara karena mengandung unsur-unsur sebagai berikut. Alasan filosofis berdirinya suatu negara, setiap produk hukum di Indonesia harus berdasarkan nilai Pancasila. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa mengandung unsur-unsur sebagai berikut. Nilai-nilai agama, budaya, dan adat istiadat. 2. Urgensi Pancasila dalam kajian sejarah bangsa. Hasil survei yang dilakukan Kompas yang dirilis pada 1 Juni 2008 menunjukkan bahwa pengetahuan masyarakat tentang Pancasila merosot secara tajam, yaitu 48% responden berusia 17-29 tahun tidak mampu menyebutkan sila-sila Pancasila secara benar dan lengkap. 42% salah menyebut sila-sila Pancasila, dan lebih parah lagi 60% responden berusia 46 tahun ke atas salah menyebutkan sila-sila Pancasila. Fenomena tersebut sangat memprihatinkan karena menunjukkan bahwa pengetahuan tentang Pancasila yang ada dalam masyarakat tidak sebanding dengan semangat penerimaan masyarakat terhadap Pancasila. Selain data tersebut, pentingnya Pancasila dalam sejarah bangsa Indonesia dikarenakan hal-hal berikut: pengidentikan Pancasila dengan ideologi lain, penyalahgunaan Pancasila sebagai alat justifikasi kekuatan rezim tertentu, melemahnya pemahaman dan pelaksanaan nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jadi, pengertian Pancasila dalam sejarah bangsa Indonesia menunjukkan hal-hal sebagai berikut. Pancasila merupakan produk otentik pendiri negara Indonesia, the founding father. 1. Nilai-nilai Pancasila bersumber dan digali dari nilai agama, kebudayaan, dan adat istiadat. 2. Pancasila merupakan pandangan hidup bangsa dan dasar filsafat kenegaraan. Pentingnya Pancasila dalam sejarah bangsa Indonesia menunjukkan hal-hal berikut. Yang pertama, betapapun lemahnya pemerintahan suatu rezim, tetapi Pancasila tetap bertahan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Betapapun ada upaya untuk mengganti Pancasila sebagai ideologi bangsa, tetapi terbukti Pancasila merupakan pilihan yang terbaik bagi bangsa Indonesia. Pancasila merupakan pilihan terbaik bagi bangsa Indonesia karena bersumber dan digali dari nilai-nilai agama, kebudayaan, dan adat istiadat yang hidup dan berkembang di bumi Indonesia. 4. Kemukakan argumen Anda tentang Pancasila sebagai pilihan terbaik bangsa Indonesia. Sekian video dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Bombastic side eye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum bro. Halo semuanya, kami dari kelompok 1 pendidikan Pancasila pasti akan menjelaskan materi tentang bagaimana masih lanjut sih. Bentar, akan Oh begitu. menjelaskan tentang Tapi bagaimana berarti- Pancasila dalam arus. Ya kamu aja lah yang ngomong. Criminal offensive side eye. 1, 2, 3. Halo, semuanya. halo semuanya. Kami Halo, saya Adit dari Suwe.
siklus perkembangan. Salah. Sesuai. Pancasila merupakan produk otentik pendiri Hahaha.